Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji dari kita semua hanya kepada Allah. Atas karunia-Nya lah kita semua senantiasa mudah-mudahan tergolong hamba-hamba Allah yang patut bersyukur. Selawat berakaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan membersamai surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al haqq safihan aw dha'ifa أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا tas'amu an taktubuh saghiran aw kabira ila ajalih dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadirah tudirunaha bainakum falaysa 'alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Jamaah rahimakumullah, ayat yang tadi panjang dalam mushaf yang dicetak itu pas ditulis dalam satu halaman. Ini ayat bukan bercerita tentang salat, bukan bercerita tentang ibadah, bukan bercerita tentang haji atau puasa, tapi justru ayat terpanjang dalam Al-Quran ini membahas satu topik penting dalam masalah interaksi antar manusia yang berkaitan dengan hutang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini menyeru kelompok khusus. Tidak diseru semua manusia, tapi diseru manusia yang mampu memenuhi standar kualifikasi tertentu. Itulah orang-orang yang iman telah tertanam dalam hatinya. Apa perintah Allah? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kau berutang
sampai dengan tenggat waktu tertentu, maka tulislah utang itu. Jamaah rahimakumullah, pada dasarnya hukum Islam memerintahkan kepada kita apapun transaksi jual beli, sewa menyewa atau apapun bentuknya, dasar dalam bertransaksi adalah diserahkan barang, jasa, dan upah atau nilai terhadapnya diserahkan bersamaan, atau yang kita biasa sebut dengan sebutan tunai. Inilah dasar. Kenapa? Karena hendaknya hak dan kewajiban diserah terimakan di saat yang bersamaan. Ini yang lebih melegakan hati. Ini yang lebih menjaga hubungan. Ini yang lebih memastikan setiap pihak memperoleh apa yang menjadi haknya. Walaupun demikian, ajaran Islam ini ajaran yang sangat realistis. Ajaran yang sangat memahami seluk-beluk kehidupan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, paham betul. Tidak semua orang yang bertransaksi mampu memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya atau haknya di waktu yang bersamaan. Kadang-kadang kita dah kasih uang, barangnya belum ada, maka lahirlah namanya jual beli pesanan. Dibayarkan uangnya di awal, barangnya belum ada. Boleh enggak? Karena ada kebutuhan untuk itu, dibolehkan. Kadang-kadang barangnya ada, uangnya belum ada. Ini yang namanya jual beli dengan hutang. Dalam istilah fikih Islam namanya bai' bithaman ajil. Jual beli dengan pembayaran tertunda. Begitu juga kadang-kadang bukan hanya sifatnya utang dalam sebuah transaksi bisnis, apakah jual beli, apakah sewa menyewa. Tak jarang kita juga saling berutang piutang karena ada hajah ataupun kebutuhan. Makanya orang yang membutuhkan datang kepada orang yang mampu membantu, dan Allah Subhanahu wa taala menamakan orang yang mau menghutangkan saudaranya yang dalam kondisi kesusahan, laksana dia sedang menghutangkan Allah. Ini satu redaksi yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai satu amal yang luar biasa. Man zalladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa yang mau menghutangkan Allah dengan pinjaman yang baik. Pada umumnya orang yang berhutang itu identik orang yang susah, orang yang perlu, orang yang tak mampu. Tapi tatkala Allah mengatakan siapa yang mau menghutangkan Allah, seakan-akan kata-kata ini untuk menghilangkan segala hal yang mengganjal pada hati orang yang mau memberikan piutang kepada saudaranya yang membutuhkan. Kenapa? Biasanya orang takut menghutangkan karena membayangkan nanti yang diutangkan ini tak mampu bayar. Bagaimana dengan hakku? Tak balik nanti. Tapi Allah katakan, di saat engkau menghutangkan orang yang susah, di saat engkau menghutangkan orang yang membutuhkan, sesungguhnya kau bukan sedang meminjamkan uang untuknya, tapi yang sedang kau pinjamkan uang itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membaca dan memperhatikan firman Allah ini, hilanglah rasa takut dan khawatir. Kenapa? Gak mungkin pemilik alam semesta beserta segala isinya tak mampu bayar. Ya. Sedangkan harta di tangan kita pun itu titipan Allah. Tapi Allah mengatakan, siapa yang mau meminjamkan hartanya untukku dengan pinjaman yang baik.
Dan Allah janjikan di sana, fayudha'ifahu biha ad'afan katsira. Allah akan lipat gandakan pinjamanmu itu dengan pinjaman yang berlipat ganda. Nah, ini tentunya hadis dan ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk memberikan pinjaman dan hutang sebagai wujud dari amal saleh. Jemaah rahimakumullah. Berbicara tentang utang piutang, ini bukan masuk dalam transaksi bisnis. Utang piutang, apalagi kalau tak terkait dengan perjanjian jual beli, sewa menyewa, memberikan pinjaman dan utang, itu masuk dalam bab tolong menolong. Makanya dalam Islam, orang yang menghutangkan, apa yang dia harapkan? Yang dia harapkan pahala dari Allah. Bukan pula dia berharap duit yang dia kasih kembali dengan berlipat ganda. Maka kalau ada orang mengutangkan, lantas kemudian dia katakan, yang utangkan ini kau balikkan bulan depan dengan tambahannya. Apakah disepakati nominalnya? Apakah disepakati berapa persentasenya? Nah, ini semua tentunya wujud dari eksploitasi yang tentunya tak sejalan. Karena itu, mengingat utang dalam Islam itu adalah sangat penting. Maka datanglah ayat terpanjang dalam Al-Quran ini memerintahkan pada kita, kalau kau bertransaksi tidak secara tunai, maka tulislah. Biasanya sesuatu yang kita tulis itu adalah hal-hal yang penting. Manusia gak akan nulis hal-hal yang gak penting. Apa yang kita tulis? Hal-hal penting. Ketika orang yang berhutang diperintahkan untuk menulis, menunjukkan kepada kita, mengingat berapa besaran utang kita, itu diantara hal yang penting yang perlu untuk senantiasa kita ingat dalam kehidupan kita. Kenapa utang itu perlu dicatat, perlu diingat, perlu diperhatikan? Karena dikatakan dalam sebuah hadis, yughfaru lisyahid kulla dzambihi illa dain. Orang yang mati syahid, Bapak Ibu, diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Bayangkan, ini orang tidak ada satupun kedudukan sosok pribadi meninggal dunia dengan kedudukan yang paling tinggi melebihi orang yang meninggal sebagai syahid. Tapi dikatakan syahid pun terancam masuk surganya, terancam untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada mereka gara-gara dia tak menyelesaikan utangnya. Maka dari itu, disinilah para ulama membuat analogi. Ketika perintah untuk sholat, untuk membayar utang itu penting, maka diperintahkan untuk dicatat. Maka hal-hal yang dinilai lebih penting daripada membayar utang perlu juga dicatat. Salah satunya apa? Ya, misalnya dalam aturan di Indonesia, semua ikatan perkawinan harus dicatat. Ada nggak ayat nyuruh untuk mencatat orang yang nikah? Ayat yang menyuruh secara langsung nggak ada. Tetapi berdasarkan ayat ini, kalau utang saja dicatat, gimana pula dengan akad nikah yang mengikat sepanjang kehidupan berumah tangga, kok dibiarkan nggak dicatat? Segala sesuatu yang tak tercatat pada umumnya akan rentan untuk dilanggar. Nah, maka dari itu, ini ayat yang menarik, diperintahkan kita untuk mencatat. Nah, jamaah rahimakumullah, apa hukum mencatat hutang?
Dan siapa yang berkewajiban mencatat hutang? Di sini kata-kata faktubuh artinya perintah. Tulislah. Kaedah dalam usul fikih mengatakan kullu amrin yaqtadil wujub illa ma yasrifuhu anzal. Setiap perintah menuntut adanya kewajiban kecuali ada indikasi yang merubahnya kepada yang lain. Jadi ayat ini menyuruh kita menulis. Berarti hukumnya mengisyaratkan kewajiban. Namun kewajiban ini kemudian Bapak Ibu rahimakumullah bergeser hukumnya menjadi sekedar dianjurkan oleh ayat berikutnya. Wal yaktub bainakum katibum bil adli. Hendaklah menulis seorang penulis yang adil di antara kalian. Jadi kalau ditanya, siapa yang berkewajiban menulis? Orang yang berpiutang atau orang yang berutang? Atau pihak ketiga di antara keduanya? Di sini dalam kondisi utang piutang itu hanya melibatkan dua kelompok, maka yang wajib menulis justru orang yang berutang. Orang yang berutang. Nah, zaman sekarang banyak yang nulis orang yang berpiutang. Si fulan berutang. Tapi justru orang yang berutang gak mau nulis, bahkan berupaya kalau bisa catatan itu hilang. Ya, dia nggak tahu bahwasanya selain tertulis di antara manusia, hutangnya itu juga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi tidak ada pihak perantara di antara dua orang yang berutang piutang, maka hendaklah yang berhutang yang menulis. Tapi kalau ada pihak perantara, masa sekarang ada yang namanya profesi notaris, yang salah satu tugas dan tupoksinya menulis akta-akta. Dan ini sudah disumpah, diangkat sumpahnya. Salah satu di antara ya orang yang diberikan kewenangan hukum oleh negara. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana utang-utang yang melibatkan nominal yang besar, agama pun menyuruh betapa lebih baik kalau utang tersebut ditulis. Ditulis oleh seorang penulis yang adil, oleh seorang penulis yang memang punya kuasa untuk membuat akta itu. Ya. Kalaupun tidak ada, maka tentunya ini kewajiban dari yang berhutang untuk menulis hutangnya. Kemudian wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Janganlah seorang penulis tadi menolak untuk menuliskan sebagaimana yang Allah ajarkan kepadanya, hendaklah dia menuliskannya. Apa yang Allah ajarkan kepada orang yang menulis? Jangan kau tulis setiap akad atau kesepakatan yang di dalamnya ada unsur-unsur yang bertentangan dengan kaidah syariah. Kalau utangnya berapa? 500 juta, tulis 500 juta. Kapan dibalikkan? Disebutkan. Jangan pula seorang penulis condong kepada salah satu pihak untuk menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain. Tak jarang jamaah rahimakumullah dalam banyak transaksi, dalam banyak hubungan dan ikatan, kadang-kadang notaris yang kurang amanah sengaja menggunakan kata-kata yang mengambang, kata-kata yang multitafsir dalam aktenya. Tujuannya apa? Dalam kasus-kasus terjadi sengketa dan perselisihan, kadang-kadang kata-kata
Mengambang itulah yang dapat menguntungkan satu pihak atas pihak yang. Maka di sini penting, sifat yang paling utama harus terpenuhi pada seorang penulis adalah bil adl, orang yang adil, dan dia tulis sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dihormati dan diikuti yang berkaitan dengan jual beli dan utang piutang. Jamaah rahimakumullah. Nah, di sini Allah melanjutkan lagi, falyaktub wal yumlil alladhi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Hendaklah seorang penulis tadi menulis dengan jujur. Di mana dia menulis didiktekan oleh orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang yang didikte. Pada hari ini saya bulan meminjam uang nominalnya sekian, ya, kepada si fulan bin fulan yang akan dikembalikan pada tanggal berapa. Jadi yang mendikte bukan orang yang berpiutang, tapi orang yang berhutang, disimak oleh orang yang berpiutang. Kenapa orang yang berhutang yang perlu mendikte? Agar apa yang didiktikannya itu menjadi juga pengakuan dari orang yang berhutang atas hutang yang diambilnya. Karena kalau yang mendiktikan adalah yang berpiutang, bisa saja nanti yang berhutang menolak. Ya, itu kan bukan aku yang tulis, itu kan kau yang dikte. Makanya ayat ini menyuruh yang berhutang justru yang mendikte, disimak oleh yang berpiutang. Yang kau dikte itu betul atau enggak? Sehingga apa yang tertulis dari akte, apa yang tertulis dari dokumen yang ditulis oleh seorang petugas penulis, betul-betul di dalamnya mengandung pengakuan dari pribadi yang berhutang atas hutang yang diambilnya. Jamaah rahimakumullah, Allah melanjutkan lagi, wal yattaqillaha rabbah, hendaklah yang menulis bertakwa kepada Allah, wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah yang berhutang mengurangi sedikit pun dari kewajibannya untuk membayar. Jangan pula utangnya 500 juta, dibilangnya tulis utang saya 450. Nah, ini salah. Makanya kalau kita lihat, takwa itu adalah nilai yang senantiasa menyertai segala aspek kehidupan kita. Mau kerja perlu takwa, mau berutang perlu takwa, mau nikah perlu takwa, mau didik anak perlu takwa. Ini mengapa dalam Islam puncak dari segala ilmu adalah ketika kau bertauhid, dan puncak dari segala amal yang kau lakukan adalah ketika kau amalkan perbuatan itu atas dasar ketakwaan. Takwa itulah puncak. Nah, jamaah rahimakumullah, maka dari itu kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala merincikan lagi pada kasus-kasus yang keluar dari kasus umum. Fa in kana alladhi alaihi alhaq safihan aw dha'ifa, kalau sekiranya orang-orang yang berutang itu justru orang yang bodoh atau orang yang lemah, ya, aw la yastati ayyumil, atau dia enggak mampu untuk mendikte, falyumlil waliyuhu bil adl, maka hendaklah yang mendikte walinya dengan adil. Jadi kalau yang berutang siapa? Orang idiot, anak di bawah umur, ini yang dalam pandangan hukum masuk dalam kelompok orang-orang yang belum cakap hukum.
Sehingga ucapannya itu nggak bisa dijadikan sebagai perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka orang-orang kelompok yang lemah ini hendaklah diwakili oleh siapa? Walinya. Walinya. Anak yatim berutang, walinya yang menjadi pelaksana atas utang yang dibuatnya. Begitu juga anak di bawah umur dan segala kelompok yang masuk kategori safi, yang dalam bahasa hukum disebut seseorang yang berada di bawah pengampuan. Ya, di bawah pengampuan apa? Itu status yang diputuskan oleh pengadilan terhadap seorang yang sudah dewasa secara umur, namun dinilai oleh pengadilan tak mampu mengelola keuangannya sendiri. Kalau orang dianggap nggak cakap dalam mengelola uang, duit 1 M bisa habis 2 hari tanpa ada bekas misalnya. Nah, ini bisa distatuskan orang ini nggak layak pegang uang, walaupun usianya sudah dewasa. Maka dia harus bertindak sesuai dengan persetujuan walinya. Ini dalam bahasa Al-Quran disebut safih. Jamaah rahimakumullah. Setelah itu Allah katakan, walaupun sudah tertulis, tapi menulis saja tak cukup. Karena urusan utang ini urusan bukan hanya berdimensi dunia, tapi juga berdimensi akhirat. Setelah ditulis, apalagi yang Allah minta? Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Hendaklah dipersaksikan utang piutang itu oleh 2 orang laki-laki yang jujur di antara kalian. Jadi dalam konteks utang piutang harus ada 2 orang saksi. 2 orang saksi yang adil. Kalaupun tidak ada 2 orang laki-laki, maka dikatakan dalam ayat ini, fa in lam yakuna rajulain, kalau enggak ada 2 orang laki-laki, farajulun wa imra'atan mimman taradawna minasyuhada, maka boleh saksinya 1 orang laki-laki ditambah 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, agar kalau 1 perempuan lupa, ada perempuan lain yang mengingatkan. Jadi dalam urusan perzinahan, saksinya perlu 4, dan semua saksi harus laki-laki. Saksi perempuan tak diterimanya perzinahan, dihapus. Dalam kasus-kasus pidana, pembunuhan, pencurian, saksi diminta 2 orang, harus laki-laki. Tak diterima dalam kasus pidana saksi perempuan. Tapi dalam kasus perdata boleh saksinya 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah 2 orang perempuan. Diterima kesaksian perempuan. Tapi Bapak Ibu, ada kasus-kasus justru yang hanya diterima kesaksian perempuan, tak diterima kesaksian laki-laki. Kasus apa? Hal-hal yang berkaitan dengan urusan kewanitaan. Itu hanya wanita saja yang diterima. Misalnya seorang suami mau ceraikan istri dengan alasan apa? Oh, istriku tak perawan ketika aku nikahi. Ini siapa yang dapat menjadi saksi? Bersaksi atas keperawanan seorang wanita hanyalah boleh diterima seorang wanita, nggak boleh laki-laki bersaksi atas itu. Yang bersaksi seorang wanita pernah menyusui si fulan, sehingga statusnya adalah anak susu, hanyalah seorang wanita. Laki-laki nggak diterima kesaksiannya. Di zaman Nabi ada 2 orang suami istri
dibatalkan nikahnya gara-gara ibu susunya bersaksi, si fulan ini aku susukan dulu, istrinya aku juga yang susukan. Karena ternyata suami istri itu adalah dua orang saudara sepersusuan, batallah pernikahannya demi hukum, diterima kesaksian walaupun cuma satu orang. Jadi kasus-kasus perdata termasuk utang piutang ini, dua orang laki-laki saksinya atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan. Nah, ini menunjukkan pada kita, Bapak Ibu, utang ini bukan urusan sepele. Berapa banyak orang zaman sekarang berutang tak ada ditulis dan tak ada pula saksi. Ketika tak dibayar baru ributnya. Ya, si fulan ini enggak. Padahal yang salah siapa? Agama sudah suruh siapapun. Kadang-kadang kan orang begini ketika berutang, alah masa utang pun ditulis-tulis, macam tak percaya aja kau. Enggak, mohon maaf. Ini yang suruh bukan saya, yang suruh Al-Quran, yang suruh Allah. Bukan aku tak percaya, tapi inilah tuntunan Allah untuk menjaga. Karena berapa banyak utang piutang awalnya dilandasi oleh semangat ingin menolong, lambat laun berakhir dengan cekcok, sengketa dan perselisihan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, orang-orang yang berutang tidak memperhatikan tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi. Pertama, suruh yang berutang itu tulis. Yang kedua, hadirkan dua orang saksi. Ya sudah. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya bukan hanya dunia. Kalau kau meninggal tiba-tiba nanti, ahli warismu tak tahu kau berutang, gak ada yang bayar utangmu itu. Lantas banyak pun kau umrah, banyak pun kau berhaji, banyak pun kau bersedekah, selama utang itu tak terbayar dan aku tak mengikhlaskan, maka yang demikian akan menjadi penghalang seseorang untuk dapat melangkahkan kakinya masuk surga. Ini bukan perkara ya kaleng-kaleng, tidak. Ini urusan yang berkaitan dan punya dimensi dunia serta akhirat. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, wala ya'bas syuhada idza madu. Orang yang tadi diminta sebagai saksi, janganlah seorang saksi menolak ketika diminta hadir untuk bersaksi. Jadi kewajiban saksi itu apa? Memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang diketahuinya. Jangan dia tambah-tambah, jangan dia kurang-kurang. Tapi sebagaimana yang dia lihat, sebagaimana yang dia saksikan. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa saksi itu punya tanggung jawab besar. Kenapa besar? Karena kadang-kadang gara-gara seorang saksi enggan memberikan kesaksian, hilang hak dari pemiliknya. Hilang hak dari pemiliknya. Kenapa bisa hilang? Ya, apalagi kalau sekiranya saksi itu adalah saksi kunci. Berapa banyak sekarang, betapa mudah orang membayar saksi-saksi palsu. Kalau saksi yang sebenarnya enggan bersaksi karena takut atas ancaman, atau karena disogok untuk tak bersaksi, atau apapun, ini termasuk dalam beberapa literatur Islam meninggalkan kesaksian dengan sengaja yang mengakibatkan hilangnya hak dari orang yang benar. Ini termasuk di antara bentuk dosa besar. Jadi dikatakan di sini, janganlah saksi itu menolak kalau dipanggil. Kemudian Allah
mengatakan, wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajali. Janganlah engkau bosan untuk menuliskan utang itu, besar atau kecil nominal. Karena kadang-kadang kita ini merasa, alah, utang sedikit aja, gak usah ditulis. Tapi kadang-kadang nggak ditulis itu. Boleh jadi utang yang kecil itulah yang menjadi penghalang kita masuk surga. Kita berutang, nggak ada catatan di tengah-tengah ahli waris. Nanti kalau ya pemilik piutang datang kepada ahli waris, ayah kalian dulu ada utang sama kami. Berapa? Sekian. Tanggung jawab ahli waris apa? Minta bukti. Kalau kau mengaku ayah kami punya utang, mana buktinya? Karena ayah kami tidak tulis. Ketika pemilik piutang tak mampu menghadirkan bukti, saksinya sudah meninggal, tak ada yang tertulis, akhirnya apa? Hilanglah haknya. Apakah salah ahli waris? Enggak salah, karena enggak ada catatan. Tapi gara-gara ahli waris tak bayar utang, yang menggantung-gantung nasibnya nanti di akhirat adalah orang tua. Siapa yang salah? Orang tua, karena tak meninggalkan wasiat yang jelas. Tapi kalau orang tua sempat bilang, ada utang ayah dulu sama pak itu di sana, sekian, nanti jangan lupa kalian keluarkan, atau kalau kalian bantu untuk bayarkan, kalau laku rumah kita ini nanti kita jual. Nah ini jelas. Maka dari itu jangan bosan untuk menulis utang besar ataupun kecil. Jangan gara-gara mengatakan, itu kan berapa banyak. Saya sering melihat kasus itu, seorang ibu, dia ikut jula-jula, dia ikut arisan, udah dia narik duluan, kemudian meninggal. Gak ada wasiat, gak ada catatan, gak ada yang tertulis. Kawan-kawan yang belum narik bilang, mama kalian dulu adalah ya ikut jula-jula sama kami, dia udah narik, gak ada buktinya bu, kami tak mau bayar. Maka hal yang pada dasarnya hukum arisan itu boleh, tapi gara-gara meninggalkan utang yang tak tertulis, berubah hukumnya menjadi haram. Disinilah hal yang perlu untuk kita renungkan. Jangan pernah anggap, alah utang sedikit aja pun cuma sekian jutanya. Enggak ada yang namanya utang kecil. Karena sekecil apapun utang, dikatakan oleh ayat ini, jangan kau bosan menulisnya. Sekecil atau sebesar apapun. Karena ini berkaitan dengan hak. Jamaah rahimakumullah. Zalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu. Yang demikian itu, kata Allah, adalah yang lebih adil, ya, di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Ya. Jadi dan kita tulis, itulah yang lebih baik, lebih objektif, lebih bijaksana. Jamaah rahimakumullah, Allah melanjutkan lagi, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha. Kecuali utang piutang itu bentuknya apa? Jual beli yang kalian laksanakan secara langsung di antara kalian. Tidak berdosa kalau kalian tak tulis, selama ada saksi. Jadi kita punya pilihan, ya kita tulis atau kita hadirkan saksi. Tapi jangan tak ada saksi, tak ada juga yang ditulis. Karena yang demikian itu akan sangat rentan mengakibatkan hilangnya hak. Allah katakan di sini, wa asyhidu idza tabayatum. Hadirkanlah saksi kalau kalian saling jual beli.
wala yudarra katibun wala syahid. Dan janganlah orang yang diminta menjadi saksi dirugikan. Artinya apa? Kadang-kadang orang yang bersaksi ini ketika hadir, ini kan perlu duit transport. Dia alokasikan waktunya, dia tinggalkan kerjaannya hanya untuk bersaksi. Jangan lupa juga fasilitasi, akomodasi, transportasi seorang saksi. Ini sering sekali yang terjadi apa? Kau nanti bersaksi ya, tapi nggak ada, dirugikan dia. Nggak bisa kerja dia gara-gara bersaksi, keluar lagi duit untuk biaya transportasi. Seakan-akan ayat ini mengatakan, tak apa-apa kau berikan uang sedikit untuk saksi supaya itu menjadi imbalan karena dia mengalokasikan waktunya dalam memberikan kesaksian. Jamaah rahimakumullah, Allah kemudian melanjutkan lagi, wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Kalau kalian tak kerjakan itu bentuk kefasikan dari kalian. Artinya apa? Kalau berutang tak kalian tulis. Kalau berutang tak kalian hadirkan saksi. Kalau kalian biarkan seorang saksi itu dirugikan, itu adalah bagian dari kefasikan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kepadamu ilmu yang kau tak ketahui, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu adalah penutup dari ayat yang tadi saya bacakan, menggambarkan kepada kita pentingnya menghadirkan takwa dalam kondisi apapun. Takwalah yang memberikan kejernihan berpikir, kebersihan hati dalam bertindak. Maka dari itu jangan pernah anggap sepele utang. Utang, kata Nabi, membuat orang yang berutang takut keluar rumah di siang hari, tak bisa tidur malam di malam hari. Itu utang. Makanya kalaupun seorang ingin berutang yang dalam kapasitas dia mampu untuk membayarnya. Makanya dalam Islam ada namanya gade. Kita berutang dengan jaminan. Artinya kalaupun tak terbayar, ada hak milik kita yang kalau sekiranya kita meninggal, itu yang nanti akan dilelang untuk menutupi hutang. Tapi kalau kita berutang tanpa ada apa yang menunjukkan kita mampu membayar, ini sangat riskan sekali. Dan tentunya dalam Islam baru boleh minta bantu, minta utang. Ini minimal dalam kondisi 3. Ya, utang tanpa jaminan kita minta sama orang, kapan? Dalam 3 hal. Pertama, kita pailit, bangkrut. Gimana? Ya ini kita minta, tolonglah dikasih, dibantu. Kalau mau dikasih langsung boleh, kalau diutangkan pun tanpa jaminan boleh. Yang kedua, dalam kondisi terkena kebakaran, habis semua aset rumah, kebakar, harta-harta emas perak semuanya ikut dilap api, tidak tersisa apa-apa, boleh minta-minta. Yang ketiga, termasuklah orang yang dalam hal ini kondisi terkena bencana, longsorkah dia, kena banjirkah dia. Nah ini boleh minta-minta. Tapi selain dari itu, maka seorang mukmin yang bermental pekerja keras, walaupun dalam pekerjaan yang dianggap oleh sebagian orang hina dan rendah, itu lebih baik di sisi Allah dibanding minta-minta atau berutang tanpa ada kejelasan. Nah, zaman sekarang cerita tentang utang ini penting. Apalagi kalau kita lihat 2% dari rakyat Indonesia terlilit namanya pinjol, pinjaman online. Ini juga kadang-kadang pinjaman dosanya 2.
Pertama, tak ada pinjol kecuali ada bunga di sana. Dia terlibat dengan riba. Yang kedua, kalau orang minjam-minjam untuk sesuatu yang sebenarnya bukan urgent. Banyak orang ngutang sekarang Bapak Ibu, untuk apa? Bukan untuk kebutuhan pokok. Berutang untuk beli handphone baru, berutang untuk ganti mobil, berutang untuk ini itu. Yang pada akhirnya membuat orang lebih besar pasak daripada tiang. Ini perlu dilihat, ya. Sehingga ayat terpanjang dalam Al-Quran mengingatkan kita di mana posisi kita, dan makin banyak utang tak mampu kita bayar, itu berdampak cukup besar terhadap tingkat pengamalan kita terhadap masalah agama. Karena kalau orang sudah berutang, biasanya rajin nipu. Kenapa? Terpaksa dia berdusta dan bohong untuk nutupi utangnya itu. Sehingga berutang, ya. Kalau individu aja berutang, itu tak percaya diri. Konon bagaimana pula kalau sebuah negara dibangun di atas utang? Maka hilanglah martabat, kejayaan, kewibawaan sebuah negara di depan negara lain yang memberikan utang kepadanya. Ini bagian refleksi 79 tahun kita merdeka, yang mudah-mudahan tentunya kalau kuat rakyat Indonesia mandiri, terlepas dari jerat utang, maka insya Allah negara pun mudah-mudahan bisa lepas dari jerat utang. Tapi rakyat adalah cerminan negara. Kalau 2% dari hampir 300 juta masyarakat kita pun berutang, maka wajar pula kita tengok negara pun kondisi juga tidak sedang baik-baik saja. Demikian yang dapat disampaikan. Yang mau bertanya, berkomentar, diberikan waktu, ya, yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau suatu negara banyak utangnya, apakah rakyatnya juga ikut menanggung perusahaannya? Itu satu. Yang kedua, apabila seorang istri berhutang kepada saudaranya, kemudian dia meninggal. Nah, seorang istri itu apakah wajib suami membayar hutang istrinya? Dan ketiga, saya pernah mendengar tentang hutang piutang. Apabila kita melihat seseorang kira-kira tidak sanggup yang membayar hutang kepada kita, maka kalau dengan ikhlas kita hapuskan, kita cakapnya sudahlah tak usah bayar lagi, saya ikhlas. Katanya tambahan itu 18 kali lebih besar daripada tetangga. Apakah itu benar hadis atau apa? Apakah ada di Quran atau hadis atau apa yang menggunakan bahwasanya kalau kita mengikhlaskan hutang seseorang, maka kita mendapat 18 kali pahalanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kalau negara berutang, apa rakyat ikut termasuk? Ini perlu untuk kita lihat, apakah keputusan seorang kepala negara atau negara itu berutang melibatkan enggak persetujuan rakyatnya. Kalau pemimpinnya ambil kebijakan ugal-ugalan tanpa ada persetujuan, nyapa yang berutang, tentunya ini sangat zalim. Walaupun secara duniawi yang nanggung utang itu ya kita, secara duniawi. Kenapa? Ya, dari mana bayarnya? Ya pasti dinaikkanlah pajak. Sekarang apa yang tak dipajaki? Ya, apa yang tak dipajaki? Kenapa? Itu imbas. Imbas dari utang. Karena setiap tindakan kepala negara, ya kita akan merasakan efeknya. Nah, tapi secara akhirat macam mana? Apakah kita ikut juga kalau tak terbayar? Nah, ini tentunya punya keterkaitan. Kalau
utang itu secara ugal-ugalan, tidak ada melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengetahuinya, menyetujuinya, maka tentunya itu bagian dari pertanggungjawaban seorang pemimpin di hadapan Allah ketika dia dengan otoritas yang dimilikinya ya ugal-ugalan terhadap utang. Yang kedua, tadi tentang orang yang berutang kemudian dia mengikhlaskan. Saya dalam bacaan yang terbatas tak ada menemukan ya apalagi sampai angka secara pasti yang disebutkan 18 kali, tidak. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu hanyalah secara global, secara umum. Wa anta'fu huwa aqrabu littaqwa. Kalau kau maafkan orang yang berutang itu, kau ikhlaskan utangnya, itulah yang lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, karena kewajiban orang yang berutang kasih tenggat waktu tambahan. Jatuh tempo seharusnya dibayar utangnya tahun depan pas tanggal 17 Agustus. Jatuh tempo tahun depan belum ada juga duitnya. Macam mana? Allah mengatakan kasih tenggat waktu tambahan. Udah berapa kali dikasih tenggat waktu tak bisa bayar juga. Macam mana? Nah, kalaupun kemudian dia memutuskan udahlah kasihan juga sama dia. Lagi pula mungkin tanpa dia sadari Allah bukakan pintu rezeki dari sisi yang lain untuk dia, dimaafkannya. Ya, maka dalam bacaan saya yang terbatas saya tak temukan angka 18 tadi. Ya, tapi dalil-dalil yang ada itu menunjukkan perbuatan mengikhlaskan itu lebih dekat kepada ketakwaan dan itu pahala besar. Yang tadi ketiga, enggak terlupa saya. Suami istri berutang, ya, istri berutang. Ini yang perlu dilihat, utang istri itu kalau ada keterkaitan dengan artinya kehidupan rumah tangga yang sebenarnya itu bagian tanggung jawab suami untuk kasih nafkah. Tapi karena suami punya keterbatasan, nggak bisa dia, udahlah kau pinjammu sama saudaramu misalnya. Tapi uang itu dipinjam untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, dianggap itu utang, bagian utang suami karena suami yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Tapi kalau utang itu hanya untuk keperluan pribadi istri, misalnya apa? Mau beli perhiasan baru atau beli hal-hal yang artinya nggak ada urusan dengan kehidupan rumah tangga, itu punya dia sendiri. Maka di sini tentunya sangat zalim kalau dibebankan apa yang menjadi kepentingan pribadi kepada orang lain. Dan harus kita pahami Bapak Ibu, dalam aturan hukum waris Islam, kewajiban ahli waris membayarkan utang pewaris hanya dalam batasan jumlah warisan. Apa maknanya? Seorang ayah meninggalkan utang 500 juta. Warisannya cuma 200 juta. Apa tanggung jawab ahli waris? Tidak ada kewajiban bagi anak bayarkan utang orang tuanya sampai lunas, kecuali dalam batasan berapa warisan. Warisannya berapa? 200 juta. Iya, 200 juta itu untuk bayar utang. Yang masih sisa 300 juta lagi, ini adalah tidak terikat. Kalau anak dia kasihan sama orang tuanya, daripada ayahku nanti tak masuk surga gara-gara utang, ku bayarkanlah. Tapi bukan sesuatu yang wajib. Gak bisa pengadilan memaksa anak bayarkan utang orang tua. Nah, dalam kompilasi hukum Islam dan dalam fikih Islam gak berlaku itu. Kewajiban anak membayar utang orang tuanya yang sudah meninggal hanya dalam batasan harta warisan yang ditinggalkan. Kalau lebih dari itu utangnya nggak kewajiban. Kalaupun mau dibayar, itu bagian dari bakti anak, tapi bukan kewajiban yang terikat. Gimana? Kalau warisan nggak ada, ya udah dia nggak bayar apa-apa lagi. Secara hukum fikih maupun hukum nasional dia nggak terikat. Tapi ini ya anak kalau dia punya bakti sama orang tuanya,
Ya, kan nggak mungkin juga dibiarkannya ayahnya berutang. Ya, walaupun ayahnya baik, utang itu menghalangi orang tuanya masuk surga. Nah, tapi secara perdata tidak ada tanggung jawab yang terikat. Artinya nggak bisa dipaksa oleh pengadilan ambil harta anak untuk bayarkan pada pemilik piutang. Nggak bisa. Nah, tapi ini bagian dari hati nurani kita lah. Masa orang tua udah bayarkan kita, udah besarkan kita biarkan dia meninggal dalam kondisi berutang. Begitulah. Nah, demikian. Silakan. Terakhir. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Di mana ahli waris itu sama sekali sedang tahu bekerja, tapi tak tahu kalau ada hutang gitu. Setelah meninggal baru ketahuan, ada yang tertulis, ada juga yang tidak gitu. Kemudian kata-kata keluarga, oke, kita ambil kesimpulan kita bayar. Cuma dengan syarat, kan kita meninggalkan dana yang cash itu saja. Apa dalamnya tapi dalam bentuk material gitu. Jadi kita keluarga itu berusaha untuk menjual gitu, itu menutupi karena kasihan ya anggota keluarga juga kan. Gitu. Jadi yang saya tanyakan Ustaz tadi sudah dipaparkan bahwa itu ada yang anak-anak punya kewajiban harus balik ke perdagangan yang tidak itu saya kasih banyak. Yang cuma karena kita sudah punya niat bahwa kita akan membayar itu semuanya, kalau hidup itu hasil itu masih lebih banyak dan ada hutang. Cuma masalahnya kan mau menjelaskan susah Ustaz. Apalagi dalam keadaan ekonomi Indonesia sekarang ini, gitu. Jadi lama, kemudian datang sebenarnya yang kepada kita itu Ustaz, baik yang catatan dan yang catatan. Jadi sabar, belum ada sabar. Kita manusia kadang-kadang mungkin dia juga butuh, dia butuh di sini juga ada lagi pas Ustaz. Kadang-kadang kalau dia bekerja keluar gitu loh. Hampir saya yang bukan saya gitu loh. Kenapa sih saya paksa bagi itu kenapa gitu? Terakhir ada saya yang saya orang gitu. Dia kan duduk dalam dia gitu. Sampai mana gitu? Saya merasa orang bisa saya berdosa itu ada semua apa sebenarnya saya berdosa itu. Tapi saya mau sebenarnya sampai berapa lama gitu apa yang sampai hasil penjualan itu atau ada kita berlalu gitu. Tapi itu tetap harus ada itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ditanya berapa lama masa di dalam Al-Quran dikatakan fa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau yang berutang itu masih dalam kondisi yang tak mampu, maka tunda sampai dia mampu. Berapa lama? Ini tak disebutkan. Kembalilah kepada kadar keimanan tadi. Kalau dia tak beriman atau dia udah imannya tipis, marah juga dia, lama kali pun bayar dia, gitu kan? Sehingga tak jarang ini dibawa kasusnya ke pengadilan. Sebulan dah utang, ya. Jadi kalau memang ketika diperhitungkan nilai warisan itu lebih besar dibanding utang, tapi karena dalam bentuk aset, boleh. Mana di antara ahli waris yang memiliki cash memungkinkan dia bayar, ya, dia bayarkan lebih dahulu, dihitungkan nilai dia dari apa yang sudah dibayarkannya terhadap kepemilikan dari aset tadi. Jadi kalau misalnya
diperkirakan nilai aset ini 1 M, ya, tapi belum ada duitnya. Utangnya berapa? 300 juta. Ada salah satu dari ahli waris punya duit 300 juta, dia kasih, udah nih. Tapi ada selain hakku sebagai ahli waris, tambah lagi hakku 300 juta karena udah bayarkan duluan. Kalau ini dalam hukum waris Islam namanya tasaluh, istilahnya tasaluh, boleh. Ya, jadi kita juga diajarkan jangan pula kita memudaratkan diri sendiri, apalagi memudaratkan orang lain. Menunda-nunda bayar sampai lama ini juga memudaratkan orang lain. Ya, walaupun dikatakan tadi kita emosi, ya kita mungkin emosi, dia pun sebenarnya emosi juga karena hak dia di situ kan. Nah, makanya selama kita masih hidup ada utang memungkinkan kita bayar sebelum kita meninggal, itu yang lebih baik. Jangan kita mandatkan nasib masuk surga kita kepada ahli waris kita. Ini kan kita gantung. Sempat orang itu sepakat tak mau bayar, bukan tak kacau kita ini. Selama kita masih hidup, alangkah lebih baik seorang itu menghitung berapa yang dia punya, berapa hutangnya, sehingga kemudian tidak meninggalkan masalah besar yang justru itu berdampak dalam kepadanya setelah dia meninggal dunia. Wallahu a'lam. Demikian. Baik. Jadi ini itu bisa dalam pekerjaan yang nggak tahu sebenarnya. Iya, kalau dalam pekerjaan berarti kan ada kaitan. Si orang tua tadi kasih nafkah sama keluarga kan dari pekerjaan juga. Jadi kalau pekerjaan, ya ini bagian dari sumber dia mendapatkan penghasilan. Ya, dalam pengertian ini dan itu, ya ini kan bagian dari upaya dia memberikan nafkah. Jadi pekerjaannya ini mengalami kerugian dalam hal ada yang bencana, kemudian ada juga masalah apa namanya? Besar proses daripada kaitan itu, seperti kalau kita melonjak, itu kan dari situlah sumber itu. Jadi alhamdulillah kami senangnya bahwa kita bukan bukan betul-betul karena musibah, musibah karena ada yang tidak bayar dari bolehnya, ada yang karena musibah itu kedua musibah, kemudian ada yang karena kelebihan material. Jadi itu yang mengatakan bahwa ini bukan kami tinggalkan gitu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.